Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahman Cybercom, Rahman Cyber Computer Channel ya. Dan pada kesempatan kali ini di sini kita akan menceritakan hasil dari sebenarnya dulu itu kan aku pernah bahas di pembahasan ini lanjutan ya. Jadi pembahasan di harddisk terbaca tapi 0 byte gitu ya. Jadi kan di situ kan ceritanya, jadi kita pasang HDD ya, HDD yang lama itu kita pasang ke komputer, tetapi ternyata itu terdeteksi 0 byte gitu ya teman-teman. Seperti itu di situ, padahal di hard disk tersebut itu ada isinya harusnya gitu ya teman-teman, karena size-nya itu memang terbaca berkurang gitu, yang harusnya itu sekitar 900 giga itu jadi tinggal 400 atau 500 itu ya tuh. Jadi kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya di HDD terbaca tapi 0 byte di channel ini gitu ya, yang ngebahas tentang itu, dan kita sudah beritahukan juga cara mengatasinya. Dan waktu itu kita kepotong di Linux ya. Jadi di pembahasan ini itu kita mau pengen coba buka HDD tersebut di sistem operasi Linux. Nah, dan waktu itu di situ aku install Ubuntu teman-teman. Jadi di drive yang berbeda, jadi di SSD yang berbeda. Jadi satu komputer itu ada dua, ada satu SSD itu Windows, satu SSD-nya adalah Linux. Dan untuk Linux yang kita pakai waktu itu adalah bukan Debian teman-teman, tapi Ubuntu. Oke. Memang di beberapa pembahasan di channel yang entah di Quizers atau di Rahman Cyber, seingatku ya, ketika kita udah bahas Debian, itu ada beberapa kelebihan dari Linux gitu ya teman-teman, Linux Debian ya waktu itu, yang aku juga sudah jelaskan bahwa ketika kita itu ingin mengakses HDD atau penyimpanan NTFS, ketika kita jalankan di Debian itu bahkan kita bisa melihat berbagai macam folder yang tersembunyi seperti itu. Dan di Debian itu berjalan dengan baik, dan di situ ketika kita coba jalankan ya untuk yang drive error tersebut yang tadinya kita sudah perbaiki ya, untuk bisa menampilkan filenya walaupun di font 000 gitu ya teman-teman, di folder repair, tapi file kita berhasil dikembalikan seperti itu, dikembalikan dari kerusakan ya. Dan kita juga udah pernah bahas di pembahasan yang bahas tentang instalasi Linux ya teman-teman. Kalian bisa lihat di 3 channel kita, di Rahman Cyber ataupun di Quizers atau di Rahman Cybercom. Nah, kita juga sudah bahas di setup Linux ya teman-teman, di sini di EV Bright atau di Intel generasi ketiga di channel ini juga. Kalian bisa langsung menuju ke situ. Kita sematkan juga di deskripsi teman-teman. Seperti itu. Jadi kita sudah menunjukkan kita instalasi Ubuntu. Dan di situ sangat mengejutkan karena ternyata ketika kita sudah pasang kita udah pasang harddisknya, kita pasang teman-teman. Jadi harddisknya pasang dengan kondisi ini, sepertinya agak ada suara krik-kriknya gitu ya di harddisknya. Di sini aku curiga apakah ini ada kaitannya dengan power supply gitu ya, karena power supply-nya itu memang power supply yang lama gitu ya teman-teman. Dan itu juga tidak saya kasih di stabilizer teman-teman, sehingga itu langsung nyolok ke listrik PLN. Nah seperti itu, sehingga mungkin itu bisa jadi penyebab, tapi ya aku belum bisa memastikan hal itu gitu ya teman-teman. Nah tapi di sini yang jelas untuk harddisknya itu bisa dijalankan. Dan ketika kita buka di Ubuntu itu ternyata untuk HDD yang bermasalah itu ternyata tidak bisa dibuka gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dibuka tapi nantinya nggak bisa dibuka lagi dan error, nggak bisa. Nah seperti itu ya, kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Jadi ini ada previewnya itu kayak gini. Dan ketika aku coba cari-cari di forum, ternyata memang untuk Ubuntu sendiri dia memiliki permasalahan ketika membuka file NTFS ya, berbeda dengan Debian gitu ya, Debian OS. Entahlah, di situ mungkin ini jadi salah satunya gitu ya teman-teman.
Jadi banyak pengguna Ubuntu itu mengalami kesulitan saat membuka file dan memasang drive NTFS gitu ya teman-teman, karena di Ubuntu sendiri Linux itu kan memang dia ke ext4 ya teman-teman ya, ext4, dimana ext4 itu malah kalau dibuka di Windows tidak bisa gitu ya teman-teman, jadi harus Linux gitu ya teman-teman. Sedangkan NTFS itu memang kalau dibuka di Linux itu bisa harusnya. Cuman sejak di Ubuntu 24.04 itu banyak yang mengalami hal itu. Jadi entahlah itu dari kesalahan driver NTFS atau yang tadi ya teman-teman, karena di drive satunya itu bisa, drive satunya itu bisa dibuka gitu ya. Sedangkan yang error ini tadi itu mungkin ya itu tadi ya, ada sistem berkas NTFS-nya yang kurang baik gitu ya teman-teman, atau ada permasalahan di perangkat kerasnya. Kalau permasalahan itu ya waduh, itu ke hard disk lagi gitu ya, dan ini malah jadi ini ya teman-teman, jadi nambah pengalaman dimana ketika kita itu mau menyimpan sebuah file di hard disk, berharap file itu bisa aman gitu ya, itu menjadi salah satu backup gitu ya, yang kita mungkin nanti bisa akses lagi di kemudian hari, itu jadi terpatahkan itu kalau misalnya seperti ini. Dimana kalau misalnya harddisk itu dia entahlah apakah karena ini tidak sering karena kalau taruh di komputer kan itu kan teraliri listrik terus ya teman-teman. Nah atau karena itu gitu ya, sehingga perangkat di dalamnya itu jadi bermasalah gitu ya. Kalau jamuran mungkin enggak ya teman-teman, saya rasa, karena ini cukup rapat juga gitu ya, dan ya rapat juga dari debu ya teman-teman, tentunya yang ada di dalamnya itu teman-teman udah didesain sedemikian rupa gitu ya. Cuman di sini curigaku memang di masalah kelistrikan sih, masalah kelistrikannya gitu ya teman-teman. Dan di situ aku juga masih belum sempat untuk ganti yang baru ya teman-teman. Jadi aku sempat mau ganti power supply yang baru gitu ya teman-teman, power supply yang baru. Nah tapi di sini karena kemarin lagi dipakai ya, jadi belum jadi, dan ini mau ganti lagi itu masih bentar-bentar dulu gitu loh teman-teman. Nah, dan di sini ternyata di Ubuntu memang terjadi kayak gitu ya, banyak yang mengalami permasalahan itu, dan kita belum tahu juga kalau misalnya itu di Debian. Tapi yang jelas di sini mungkin ini kita perlu perbaikan ya teman-teman, yang ketika kita tahu bahwa di Windows sendiri pun juga itu sudah bermasalah ya di drive-nya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita biar kita tidak kehilangan file, misalnya file-file itu adalah file-file penting, maka kita bisa backup di hard disk yang normal gitu ya. Nah terus yang kedua itu bisa dengan memindah dulu ke hard disk yang lain. Setelah itu kita perbaiki dulu untuk hard disknya, jadi kita format ulang lah ya, kita format ulang, dan setelah kita format ulang kita kembalikan lagi ke hard disk itu. Nah itu bisa jadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita jalankan gitu ya, karena kalau kayak gini tuh kita perlu ya itu tadi ya, kalau udah ada kerusakan kayak gitu ya kita perlu format ulang gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian itu melakukan partisi ya, partisi di drive kalian itu, mungkin kalian bisa melakukan format ulang di salah satu partisi saja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang pengen benar-benar clear untuk semuanya ya, semuanya gitu ya, semuanya kalian format ulang gitu ya drive-nya tersebut, sehingga itu nanti akan menjadi normal kembali. Kecuali kalau misalnya memang perangkat hard disk yang kita miliki itu memang sudah ada kerusakan gitu ya, yang entah disebabkan karena apa, tapi sebagian besar ya itu disebabkan karena listrik gitu ya, kemungkinan besar. Dan aku curiganya juga di situ ya, kelistrikan itu. Jadi power supply itu juga berpengaruh banget kalau misalnya kita mau membangun sebuah infrastruktur komputer di situ ya, komputer yang dimana di situ kayak pusat data kayak gitu, kita perlu perhatikan ini juga ya, power supply-nya juga. Jadi tidak asal beli power supply yang murah-murah kayak gitu teman-teman, karena itu digunakan untuk mengaliri lebih dari satu drive seperti itu. Kecuali kalau misalnya hanya satu drive saja atau satu SSD satu drive saja, saya rasa untuk power supply yang murah-murah itu ya masih oke lah ya teman-teman, seperti itu ya. Atau yang bawaan itu ya, biasanya yang bawaan casing yang murah di bawah 500-an ribu gitu ya teman-teman, seperti itu gitu teman-teman.
Karena ketika kita bandingkan ya, ketika kita bandingkan dengan setup komputer kita yang kita memang di sini sudah proper kan gitu ya. Jadi semuanya kita rakit sendiri, termasuk power supply-nya juga bukan bawaan dari casing. Itu ini harddisknya sampai sekarang digunakan terus ya, ini read and write terus, ini aman-aman saja teman-teman. Sedangkan di sini untuk harddisk yang tidak kita gunakan lama, kita simpen nih berharap kita nanti itu ini menjadi awet, ternyata di sini ketika kita coba jalankan di komputer itu malah jadi cetak-cetek kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita belum coba juga kalau misalnya harddisk itu kita taruh di komputer yang sudah proper ya, setup komputer yang proper, yang artinya bukan kayak yang aku buat untuk install itu gitu ya teman-teman, install Ubuntu itu ya, atau di komputer jadul yang kita miliki yang power supply-nya itu masih power supply bawaan casing seperti itu bro. Karena sekarang itu untuk power supply sendiri 500.000 atau 600.000 itu udah dapat lumayan bagus ya teman-teman, lumayan bagus gitu ya, segitu. Dan untuk jangka panjang sih saya rasa jangka panjang perangkat-perangkat yang ada di situ ya, jadi untuk umur perangkat ya teman-teman, sehingga itu bisa menjadi lebih awet. Saya rasa itu salah satu investasi sih ya untuk power supply sendiri, daripada ketika kita itu asal-asalan pilih power supply nantinya ini berpengaruh ya. Dan mungkin di sini sedikit tips ya, kalau misalnya kita pakai power supply yang mungkin itu tadi yang bawaan casing seperti itu, kita perlu stabilizer ya seperti itu, jadi tidak langsung diarahkan ke listrik PLN seperti itu sih. Nah itu ya teman-teman, jadi ini untuk menutup pembahasan yang dulu pernah terputus yang di itu ya, karena itu kan sempat kayak bersambung gitu ya teman-teman, karena aku mau coba di Linux itu seperti apa, dan ini Linux yang tak pakai Ubuntu itu ternyata ya kayak gini teman-teman. Dan untuk NTFS di Ubuntu itu ternyata di beberapa user lain juga mengalami hal tersebut gitu, dan mungkin karena ada permasalahan sedikit gitu ya. Dan kalau untuk yang normal itu tetap bisa teman-teman, yang NTFS tapi yang normal tetap bisa dijalankan. Kita udah buktikan sendiri di sini gitu ya teman-teman, dan ini bisa berjalan seperti itu gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan maju, lihat langkahku juga